kita ada promo kredit tanpa angsuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Kali ini kita berkunjung ke showroom Mitsubishi Sun Motor Matraman ya, tepatnya di HO-nya Mitsubishi Sun Motor. Dan di samping kita sudah ada salah satu mobil dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi X-Force ya, dan kali ini adalah yang tipe termurahnya, yaitu tipe Exit. Nah, yang menarik dari mobil ini memiliki harga OTR sebenarnya di bulan Maret 2025 ini di 285 jutaan ya, jadi masih di bawah 400 juta. Tapi yang menarik, dia masih punya stok NIK 2024 yang katanya diskonnya gede banget. Bahkan ini dijual bisa jadi harganya itu di bawah 300 jutaan. Artinya ini lebih murah daripada Toyota Race yang GR ataupun Honda WRV yang Sensing. Jadi teman-teman nanti bisa mempertimbangkan kira-kira dibandingkan dengan dua mobil tadi yang kita sebut gitu ya. Kira-kira apakah ini lebih worth it untuk dimiliki, karena secara kelas tentunya ini lebih prestis karena memang di atasnya secara dimensi juga lebih besar gitu ya. Nah, kira-kira kalau dilihat dari fitur-fiturnya, apakah cukup worth it untuk dimiliki? Nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman juga yang pengen tahu info promo-promo dari Mitsubishi, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Tommy dari Sunstar Prima Motor Matraman. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Mitsubishi baru, dapat hubungi Tommy di nomor 0821 2000 8560. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke Mitsubishi Sunstar Prima Motor Matraman yang beralamat di Jalan Raya Matraman nomor 140, Matraman, Jakarta Timur. Patokannya di depan Mabes TNI Angkatan Darat. Selain melayani pembelian mobil Mitsubishi baru, showroom kami juga melayani servis dan penjualan spare part. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin servis mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami atau hubungi Tommy terlebih dahulu. Nanti bisa Tommy bantu untuk bookingkan jadwal servisnya, agar Bapak Ibu saat sampai di showroom kami tidak mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Mitsubishi barunya, Tommy sudah siapkan promo-promo menarik khususnya untuk Bapak Ibu semua. Contoh yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Mitsubishi, baik secara cash ataupun kredit, akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Di samping kita ada mobil Mitsubishi X-Force, Bapak Ibu bisa bawa pulang tanpa DP atau DP 0%. Kita juga ada Mitsubishi Xpander mulai DP 20 juta aja, Mitsubishi Xpander Cross DP 25 juta, Mitsubishi All New Pajero DP 80 juta, dan kita juga ada Komersil L300 dengan DP 60 juta aja. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran 4 jutaan aja, Bapak Ibu di rumah sudah bisa memiliki mobil Mitsubishi terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo kredit tanpa angsuran, yang dimana Bapak Ibu cukup membayar DP di awal 50%, sisanya Bapak Ibu bisa membayarkan 1 tahun kemudian setelah Bapak Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Mitsubishi barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang kelima, kita juga ada promo bunga ringan, bunga 0% untuk tenor 1 dan 2 tahun.
kita juga punya bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor dari 3 sampai 8 tahun. Jadi Bapak Ibu yang mau pembelian secara cash ataupun kredit kurang lebih sama saja karena kita punya promo bunga 0% sampai dengan 2 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Mitsubishi barunya, Bapak Ibu cukup hubungi Tommy saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi oli, jasa, dan spare part selama 50.000 km atau 4 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Mitsubishi-nya karena biaya servisnya sudah kita gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Mitsubishi baru melalui Tommy, Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher e-money atau voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau test drive, bisa dapat hubungi Tommy, nanti Tommy siapkan unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom kami bisa bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin mencari mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungi Tommy ya. Ingat Mitsubishi, ingat Tommy. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo dari Mas Tommy dari Mitsubishi Sun Motor Matraman. Jadi teman-teman nanti yang cari info seputar pembelian Mitsubishi langsung aja japri ke Mas Tommy. Nomornya sudah ada di deskripsi dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap. Jadi teman-teman yang butuh informasi seputar pembelian Mitsubishi langsung aja di japri Mas Tommy-nya ya. Dan kali ini kita sekali lagi ya akan membongkar Mitsubishi X-Force tipe termurah Exit. Yang menarik adalah diskonnya gede banget, bahkan mungkin ini bisa lebih murah dari Toyota Race GR ataupun Honda WRV Sensing. Nah, seperti apa fitur-fiturnya? Langsung kita bongkar. Kita lihat di sini, dari depan, ini dari tampilannya juga tidak beda dengan tipe Ultimate yang tipe terlengkapnya ya. Jadi sama desain grillnya, dia bentuknya trapesium ya, dengan motif-motif honeycomb di bagian tengahnya. Ini di finishing warna black glossy dan dia juga kayak berkarakter gitu ya, besar-besar, dan di tengahnya dilengkapi dengan emblem Mitsubishi berwarna chrome. Lalu di bagian bumper bawahnya ini juga dia ada tambahan underguard di bagian tengah ya. Ini di finishing warna body juga. Dan dia juga sedikit ada tambahan ornamen kisi-kisi di tengahnya, ini berwarna black dove yang seolah-olah tarikannya itu kin look sampai ke over fender di samping-sampingnya juga. Dan kita lihat untuk detail lampu-lampunya juga tidak ada perbedaan dari tipe di atasnya yang tipe Ultimate. Di sini sudah dilengkapi dengan lampu DRL juga ya, sudah LED, modelnya juga cukup atraktif ya, T-shape. Kemudian lampu senjanya juga sama ya, LED juga. Bahkan untuk lampu sennya juga sudah LED. Dan untuk lampu utamanya dia juga sudah dilengkapi dengan lampu LED proyektor juga, tidak ada perbedaan dari tipe Ultimate-nya. Dan di bawah juga dilengkapi dengan lampu fog lamp yang sudah LED juga ya, kanan dan kiri, jadi sama dengan yang ada di Ultimate juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Mitsubishi New X-Force Exit yang merupakan Mitsubishi X-Force termurah, tapi secara desain dia sama dengan Ultimate dari wajah depannya. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Mitsubishi New X-Force Exit ini juga sama dengan tipe Ultimate, jadi tidak ada perbedaan, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Mayfect yang memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada 4000 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya dia juga sudah dilengkapi dengan peredam. Dan ngomongin Mitsubishi X-Force ini sama kayak Expander Cross gitu ya, dia berpenggerak roda depan yang tentunya ini akan membuat mobil ini jadi terasa lebih nyaman dibandingkan dengan mobil berpenggerak roda belakang, karena memang penggerak depan itu lebih stabil gitu ya, lebih slow dan lebih nyaman. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini juga tidak ada perbedaan dari tipe Ultimate-nya ya, karena velgnya juga sama, ukurannya R18, warnanya two tone polish sama persis. Rem depannya juga sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, BA, VSC, Listad Assist. Bedanya dengan Ultimate dia nggak ada
untuk TPMS-nya aja gitu ya. Jadi semuanya sama, termasuk sudah ada active yaw control-nya juga. Dan di bagian atas ini dia juga ada over fender juga ya, warna Black Dove yang seolah tarikannya menyambung dari depan, menyambung ke samping sampai ke belakang juga ya. Jadi menimbulkan kesan sporty juga. Kemudian untuk spionnya di sini di finishing warna body, dilengkapi dengan lampu sen juga. Pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga, bahkan sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring juga ya. Pada spionnya akan memberikan peringatan ketika ada kendaraan di area blind spot gitu ya. Kalau kita misalkan mau cross, jadinya lebih aman juga gitu ya. Kemudian handle pintunya di sini juga model tarik juga, warna body, dan menariknya juga dilengkapi dengan tombol smart entry karena kuncinya juga sudah keyless. Handle pintu belakangnya sama, model tarik warna body. Dan untuk roda belakangnya pun sama persis dengan depannya, bahkan pengereman di roda belakangnya pun yang tipe Exit ini pun sudah pakai rem cakram juga, jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi X-Force Exit yang merupakan Mitsubishi X-Force tipe termurah. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas ini juga dilengkapi dengan antena model Sirip View atau shark fin antena warna body juga ya. Jadi sama dengan Ultimate juga, ada roof spoiler juga di bagian atasnya ini. Di atasnya warna body, di dalamnya warna Black Dove ya, dan kelihatan sporty juga dengan head mount stop lamp di bagian tengahnya, dan di kacanya juga sudah ada garis-garisnya ya. Jadi ini sudah anti embun atau sudah kaca defogger, bahkan dilengkapi juga dengan wiper belakang juga. Lalu di tengahnya ada emblem Mitsubishi berwarna chrome ya, standar. Dan untuk lampu belakangnya pun tidak ada perbedaan dari tipe Ultimate-nya ya. Modelnya juga T-shape, jadi seolah-olah mirroring dengan lampu depannya. Ini untuk lampu malam, lampu rem, lampu mundur, dan sennya semuanya sudah LED juga gitu ya, kayak yang ada di Ultimate. Dan di bagian kiri dia ada emblem X-Force ya. Jadi di kanannya kosong, tidak ada emblem apapun kalau yang Exit. Dan dia juga dilengkapi dengan kamera belakang nih. Jadi untuk keamanan saat mundur, teman-teman akan dibantu dengan kamera belakang ini. Tapi memang bedanya dengan Ultimate, dia belum dilengkapi dengan parkir sensor ya. Jadi hanya ada kamera aja untuk membantu saat kita lagi mundur. Dan untuk bumper bawahnya pun tidak ada perbedaan dari Ultimate-nya. Di finishing warna body ya di bagian atas, dan perpaduan warna Black Dove juga, serta dilengkapi dengan dua lampu reflektor di kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mitsubishi X-Force Exit yang merupakan tipe termurahnya, yang memang nggak kelihatan beda juga dari tipe Ultimate-nya. Untuk kuncinya ini juga nggak ketinggalan dari tipe Ultimate-nya karena sudah keyless atau smart key juga ya. Modelnya remote kayak gini, cuman tombolnya hanya ada dua untuk mengunci dan untuk membuka kunci dari pintu-pintunya aja, tidak ada untuk membuka bagasinya. Itu aja bedanya. Jadi kalau kita kunci ya, ini juga menariknya langsung terlipat otomatis untuk spionnya ya, nyala lampu sen juga, dan saat kita unlock juga akan membuka otomatis juga. Jadi sudah auto folding juga gitu ya, jadi nggak ketinggalan juga. Dan kalau keyless kayak gini, teman-teman cukup kantongin aja gitu ya. Di sini ada tombol, kalau kita tekan, ini kita sudah bisa mengunci ya. Atau kalau misalnya kita mau masuk ke dalam, tekan lagi aja tombolnya gitu ya. Jadi nggak perlu ngeluarin kunci, kita sudah bisa buka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita langsung lihat interior dalamnya. Nah, untuk door trim depan dari Mitsubishi X-Force Exit ini didominasi warna hitam dari atas sampai bawah ya, dan secara dominan juga masih bahan plastik ya, kecuali di bagian armrestnya di sini sudah soft touch tapi warnanya hitam kalau untuk yang tipe Exit ini ya. Kemudian ada laci kecil di atas ini. Di sini ada lapisan warna black glossy lengkap dengan tombol-tombol power window, autonya hanya di bagian driver. Lalu ada pengaturan spion termasuk untuk melipat juga, dan ada tombol central lock juga ya. Di atasnya di sini dia ada handle pintu di finishing warna chrome, serta ada ornamen warna silver juga di sekelilingnya, jadi menimbulkan kesan modern dan elegan. Kemudian di pojokan atas juga ada tombol untuk lock secara manual juga ya untuk pintu depannya. Dan di bawah ini juga ada speaker ya, cuman bedanya memang dengan tipe Ultimate, dia speakernya masih standar, bukan merek Yamaha. Dan dia juga ada door pocket yang cukup panjang, dan ada satu cup holder juga. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di dalam nuansa dashboardnya untuk Mitsubishi X-Force Exit ini lebih dominan warna hitam semuanya gitu ya. Jadi warnanya itu standar seperti ini, beda sama yang di Ultimate. Tapi di pojokan ini juga dia mendapatkan tweeter juga ya, atau speaker tambahan walaupun bukan merek Yamaha.
Lalu kisi-kisi AC-nya di sini juga ada list-list warna silvernya. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan juga ya. Dan di bawahnya ada tombol untuk mengatur manual levelingnya ya, untuk lampu depannya supaya arah sorotnya bisa diatur ketinggiannya. Dan di bawahnya di sini ada tempat untuk nyimpan barang kecil-kecil mungkin ya, atau laci kecil yang bisa ditutup kayak gini, jadi kelihatan praktis juga. Kemudian di bawah tentunya hanya ada pedal gas dan rem aja ya, karena semua X-Force itu tersedianya Matic atau CVT, jadi belum ada pilihan manualnya mau tipe apapun itu. Dan untuk ban joknya ini juga cukup menarik ya, walaupun beda dengan Ultimate ya, ini dia sudah dilapis kulit juga. Warnanya hanya condong ke hitam semuanya, lebih kelihatan polos gitu ya dibandingkan dengan yang ada di Ultimate. Dan di sini menariknya, di joknya juga dilengkapi dengan airbag juga. Jadi untuk jok depannya itu ada airbagnya juga. Dan di bawahnya di sini pengaturan untuk sandarannya dia masih manual. Lalu ada pengaturan ketinggian jok juga ya, walaupun masih manual, model putar nih kayak yang ada di Expander. Dan untuk maju mundurnya juga dia masih manual juga. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke ya, sama kayak yang di tipe Ultimate juga, tidak ada perbedaan. Bahkan menariknya juga sudah dilapis kulit juga ya, dengan motif bintik-bintik di kanan kirinya, jadi tampak sporty. Di bagian tengahnya dilengkapi dengan emblem Mitsubishi berwarna chrome, serta ada airbag juga untuk di bagian pengemudi, serta ada list-list warna silver juga yang menyambang dari kanan kiri sampai bawahnya juga, jadi kelihatan elegan juga. Dan di bagian kanan di sini menariknya yang X-Seat juga ya, yang tipe termurah, tapi sudah ada cruise control juga nih yang bisa diatur dari sini. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat jalanan yang kosong, teman-teman bisa aktifkan supaya nggak perlu injak gas lagi gitu ya. Jadi akan meringankan kerjaan kita gitu ya. Dan ini juga bisa disesuaikan juga kecepatannya gitu ya. Walaupun memang belum adaptif cruise control, jadi belum bisa menyesuaikan secara otomatis gitu ya, harus manual. Tapi paling tidak ini akan membantu juga nih supaya kita nggak terlalu capek nginjek gas gitu ya. Dan di bawahnya juga ada pengaturan-pengaturan untuk angkat telepon, voice command, kemudian di kirinya juga ada untuk pengaturan head unit audionya juga gitu ya. Dan untuk setirnya di sini juga dia bisa diatur juga ya, sudah bisa naik turun, maju mundur juga ya, jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik secara manual. Dan di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar bukan lampu-lampunya ya, standar semuanya, termasuk saklar fog lamp-nya juga sudah ada. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakangnya ya, ini sudah intermittent. Untuk hidupan mesinnya juga sama kayak yang Ultimate, jadi sudah keyless juga. Jadi teman-teman cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang di center cluster tengah ya, samping tuas transmisi. Oke, kita nyalakan. Saat kita nyalakan, kita lihat ya, tampilan dari speedometernya memang beda dengan yang ada di Ultimate. Jadi dia masih kelihatan analog di sini ya, atau masih versi standar, belum yang layar animasi digital kayak yang ada di Ultimate gitu ya. Jadi di sini lebih mirip ke Expander gitu ya. Dan di kirinya dia untuk RPM, di kanannya untuk kecepatannya ya masih model jarum atau analog tadi yang kita bilang. Dan di tengahnya juga sudah dilengkapi dengan MID, sudah TFT ya, jadi sudah digital tapi ya nggak keseluruhan gitu ya, masih nggak terlalu kelihatan modern banget gitu. Tapi secara total gitu ya, sebenarnya nggak ketinggalan juga, karena dia desainnya pun terlihat cukup modern dibandingkan dengan beberapa mobil lain gitu ya. Walaupun analog tapi tetap nggak ketinggalan juga. Di tengah dilengkapi dengan head unit audio touchscreen ya, tapi bedanya dengan Ultimate ini kelihatan lebih kecil ya. Ini mungkin sekitar 8 inan gitu ya, dengan housing ini seolah-olah menyambung juga sampai ke atas speedometernya gitu ya. Jadi seolah-olah itu satu frame dengan speedometer. Kemudian di sini menariknya juga fitur-fiturnya nggak ketinggalan ya, walaupun lebih kecil. Dia juga sudah ada Android Auto, Apple CarPlay gitu ya, ada WebLink juga, koneksi ke telepon, audio short juga di sini. Ada multimeter gitu ya. Cuman memang kayak drive mode-nya gitu ya, dia nggak ada gitu ya. Jadi secara fitur audio aja kita ngomong ya, ini sebenarnya sudah cukup mumpuni ya, cukup lengkap juga. Dan dia juga dilengkapi dengan kamera belakang juga yang bisa ditampilkan di sini gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya dia bedanya ini lapisannya di finishing warna hitam tentunya ya, karena dia lebih dominan warna hitam kalau yang untuk Exit ini. Kemudian di bawahnya untuk isi AC-nya ada ornamen-ornamen warna silver-silver, di tengahnya juga dilengkapi dengan tombol menyalakan lampu hazard juga. Dan menariknya pengaturan AC-nya pun nggak ketinggalan ya, dia sudah digital juga seperti ini, bahkan sudah dual zone juga gitu ya. Di sini dia ada untuk pengaturan suhunya ya, kanan kiri ini bisa beda gitu. Kemudian juga ada synchronize-nya juga, bisa disesuaikan untuk jadi sama. Kemudian ada untuk tombol mode arah semburannya, bisa badan ke kaki juga bisa disesuaikan.
Kemudian untuk rotasi udaranya juga bisa dari dalam aja atau dari luar ke dalam. Kemudian juga ada pilihan autonya juga gitu ya. Jadi secara pengaturan AC-nya pun tidak kalah dengan yang ada di Ultimate juga. Dan di bawah di sini juga ada satu power outlet, ada dua colokan juga ya, model Type-C dan model USB. Dan di bawahnya bedanya dia nggak ada wireless charger nih, hanya tempat penyimpanan kosong aja gitu ya. Kemudian untuk tuas transmisinya tidak ada perbedaan, ini CVT juga. Kemudian di sini ada pilihan parkir, mundur, neutral drive, dan ada gigi low juga. Kemudian tadi di kanan ya ada tombol untuk menghidupkan mesinnya yang sudah start engine juga. Dan di kirinya di sini ada rem tangannya yang sudah elektrik lengkap dengan auto hold. Dan bedanya hanya paling tidak ada untuk drive mode-nya aja gitu ya di sini. Dan traction control-nya tidak bisa disesuaikan dengan medan yang kayak di Ultimate yang lebih lengkap gitu, yang bisa disesuaikan seperti apa medan yang kita lalui. Dan secara keseluruhan kita lihat ya, tampilan dashboardnya ini memang kelihatan lebih simpel karena hampir didominasi 90% itu warna hitam semuanya. Di sini juga ada dua cup holder juga ya, standar, dan dilengkapi juga dengan konsol box yang cukup tinggi dan lebar juga ya. Jadi buat armrest ini juga cukup nyaman, apalagi sudah soft touch juga gitu ya, dilapis kulit warna hitam dengan jahitan-jahitan warna putih. Dan kalau dibuka, ini juga boxnya cukup besar, bahkan cukup dalam, dan menariknya juga integrate dengan AC juga nih. Jadi kalau teman-teman buat nyimpan minuman gitu ya, mungkin bisa sejuk atau dingin minumannya ya, karena bisa keluar udara AC juga dari sini. Kemudian di dashboard kirinya di bawah juga ada laci penyimpanan tertutup ya, standar. Di bagian atasnya ada laci terbuka lagi. Kemudian di atas tadi ada lapisan soft touch ya, yang seolah menyambung sampai ke tengah, warna hitam juga, jadi nggak begitu kelihatan. Dan di kirinya juga isi AC-nya ada ornamen warna silvernya di sini, seolah-olah jadinya kin look dengan handle pintu yang ada di door trimnya. Dan di atasnya tentunya ada airbag untuk penumpang depan, dan di pilar A-nya juga dilengkapi dengan tweeter atau speaker tambahan. Lalu di bagian atasnya ini ada sun visor ya, ini lengkap dengan kaca dan lampu tambahan juga ya, jadi cukup lengkap. Di kirinya juga ada pegangan tangan retract untuk penumpang depan. Di tengah ada tempat untuk menyimpan kacamata di sini, warna hitam. Lalu juga dia lengkapi dengan lampu cabin ya, ini masih warna kuning lampunya, tapi desainnya dia cukup modern gitu ya, kelihatan kekinian juga. Kemudian ada indikator untuk pemakaian seatbelt penumpang belakangnya juga. Lalu spion dalamnya dia masih standar di sini ya, belum auto dimming. Dan di bagian kanan dia juga ada sun visor. Menariknya di bagian driver ini juga dilengkapi dengan kaca yang bisa dibuka tutup, dan ada lampu tambahan juga gitu ya di dalamnya. Lalu di kanan kiri jok depannya juga tentunya dilengkapi dengan seatbelt. Ini juga sudah 3 titik penguncian dengan teknologi protensioner dan force limiter juga ya. Di atas joknya juga ada headrest yang sudah dilapis kulit juga warna hitam, mengikuti warna joknya gitu ya. Jadi bedanya dengan yang Ultimate mungkin di warna bahan joknya ini warna hitam full gitu ya, polos. Kemudian dia juga menariknya ada airbag juga untuk di jok penumpang depannya. Jadi totalnya ada 4 airbag. Dan menarik itu di bawah sini dia juga ada storage nih teman-teman. Jadi bisa mungkin buat nyimpen sendal gitu ya, biar gak berantakan, bisa ditaruh di sini juga gitu ya. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Untuk interior di baris keduanya ini sama kayak depannya ya, didominasi warna hitam full untuk yang tipe Exit ini dari atas sampai bawah, termasuk bagian armrestnya juga lapisan soft touch-nya warna hitam juga ya, dengan jahitan warna putih. Ada laci kecil di atas ini, kemudian ada lapisan warna black glossy lengkap dengan tombol power window juga, jadi kelihatan elegan juga. Handle pintunya juga dilapis warna chrome ya, dengan ornamen di sekelilingnya warna silver juga, jadi kelihatan modern. Dan di bawah juga ada speaker. Sekali lagi bedanya dia nggak pakai merek Yamaha ya, beda sama yang di Ultimate-nya, standar aja untuk speakernya. Ada satu cup holder, kemudian door pocketnya juga cukup panjang. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, untuk di baris keduanya, untuk Mitsubishi X-Force yang Exit ini tentunya secara dimensi tidak ada perbedaan dari tipe Ultimate-nya juga. Jadi secara ruangan juga sama gitu ya. Di lutut ini kurang lebih segini. Di bagian telapak kaki juga masih nyaman. Bahkan di tengah pun ya saya rasa masih nyaman ya, karena gundukannya juga dia nggak terlalu tinggi gitu ya. Kemudian di bagian headroom-nya ini dari tinggi saya 167, dengan jari saya ini hampir 10 jari juga gitu. Jadi masih cukup longgar, cukup tinggi.
Kemudian di kanan kirinya juga dilengkapi dengan pegangan tangan retract, lengkap dengan gantungan juga kanan kiri. Kemudian di tengah ini juga ada lampu cabinnya ya. Ini masih warna kuning tapi tampilannya cukup elegan dan modern gitu ya. Kemudian di kanan kirinya di sini juga ada seat belt tentunya, sudah 3 titik. Bahkan kalau misalkan diisi bertiga, ini ada seat belt lagi ya dari belakang sini. Ini juga bisa dapat 3 titik penguncian juga, jadi semuanya aman. Dan di bagian atas juga dilengkapi dengan headrest, ada 3 juga sudah adjustable semuanya gitu ya. Mitsubishi itu kebanyakan biasanya tengahnya nggak ada gitu ya, tapi di exhaust ini dia dapat headrest juga gitu. Jadi semuanya tentunya tidak dibeda-bedakan gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman isi berdua atau sendiri aja, ini menariknya dia bisa direbahin juga nih yang tengahnya. Ini bisa jadi armrest kayak gini, bahkan di tengahnya juga dilengkapi dengan 2 cup holder juga, bisa untuk naruh botol minum juga ya. Dan di bawahnya juga di sini ada isofix juga, jadi teman-teman yang punya baby gitu ya, pengen nambah kursi baby misalkan, ini ngikatnya tentunya akan lebih praktis dengan isofix ini. Di depan ini juga ada kantong-kantong lagi, bisa untuk tempat-tempat penyimpanan di kanan kiri. Di tengahnya ada blower AC belakangnya, dan di bawah juga ada 2 colokan lagi ya, model Type-C dan model USB. Jadi teman-teman kalau mau ngecas tinggal pilih aja ya, tinggal modal kabel aja. Jadi cukup praktis juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini dia masih bedanya dengan yang Ultimate. Jadi mungkin salah satu perbedaan yang signifikan ini ya, karena kalau yang Ultimate sudah elektrik ada 4 cara termasuk kick sensor, tapi untuk yang Exit masih manual. Tapi ngomongin bagasinya ini ya secara keseluruhan dimensinya tentunya sama ya, karena gedenya sama juga. Dan kita juga bisa lipat jok baris ketiganya. Ini bisa 40% ya kalau di sebelah kiri. Kemudian di kanannya ini 60%-nya lagi juga sih ya, dilipat dua-duanya kayak gini. Dan ini hampir rata dengan lantai gitu ya. Walaupun memang nggak rata banget, tapi ya boleh dibilang cukup lumayan lah ya. Kalau misalkan teman-teman mau masukin barang yang mungkin lebih panjang, ini tentunya akan membantu juga. Dan di kanan kirinya juga ada tempat penyimpanan terbuka ya. Lalu di kanan juga ada tempat untuk menyimpan toolkit dongkraknya juga. Jadi disimpan di sini tentunya akan lebih praktis juga. Ada lampu penerangan juga di bagian kirinya. Dan kalau dibuka karpet bawahnya, ini dia ada tempat penyimpanan lagi ya, untuk ban cadangannya salah satunya. Bisa untuk naruh toolkit juga gitu ya, kalau ada tambahan di sekitarnya mungkin. Dan ini untuk ban cadangannya memang disayangkan beda dengan 4 roda bawaannya gitu ya. Jadi ini masih temporary dan dia juga lebih kecil R16. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ganti ban gitu ya, kalau darurat ya nanti teman-teman harus cepat segera ganti ya. Kalau enggak ya agak pincang dikit karena ini ukurannya beda gitu. Jadi hanya untuk ban cadangan aja sampai teman-teman mendapatkan tempat untuk bisa nambal ban gitu ya istilahnya. Oke, kita tutup. Nah itu tadi kita sudah membuka spek dan fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi New X-Force 2025 tipe termurah, yaitu tipe Exit. Jadi teman-teman sudah tahu nih seperti apa spek dari Mitsubishi X-Force tipe termurah. Ternyata memang sebenarnya nggak jauh beda dengan tipe Ultimate-nya ya. Jadi ada beberapa fitur aja yang mungkin beda tapi nggak terlalu signifikan. Nah jadi teman-teman bisa pertimbangkan juga untuk memiliki mobil ini, apalagi masih ada stok NIK 2024 yang teman-teman bisa mendapatkan harga khusus, bahkan bisa dapat mungkin di bawah 300 jutaan. Jadi apakah Mitsubishi New X-Force tipe Exit ini worth it untuk dimiliki? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi X-Force ini ataupun Mitsubishi tipe lainnya, teman-teman langsung aja bisa hubungin Mas Tommy ya. Nomornya ada di bawah, langsung dijapri aja mumpung stok NIK 2024-nya masih ada. Takutnya nanti kehabisan. Jadi teman-teman langsung japri Mas Tommy di nomor yang ada di bawah. Nah cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.